Oke guys, Dunia Mega akan bagi-bagi handphone guys. Yang pertama 2 handphone untuk 500k subscriber. Yang kedua ada 7 handphone untuk 1 juta subscriber. Jangan lupa guys, tonton seluruh video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dunia Mega? Hari ini kita mau buat suatu menu khas daerah saya, yaitu daerah Lampung. Karena kebetulan kangen banget ya, karena posisinya kan sekarang kita nggak boleh kemana-mana, terus kondisinya juga lagi seperti ini. Jadi mau ke rumah mama yang biasanya kita suka makan bareng, jadi nggak bisa gitu. Nah, hari ini saya mau buat menu makanan, bukan makanan sih, biasanya memang kalau kita makan memang itu sambelnya orang Lampung, itu namanya seruit picit, kalau mama saya bilang sih seperti itu. Nah, jadi kalau di Lampung itu kita ada sambal namanya seruit picit ya. Nah, bahan-bahannya itu biasanya yang kita gunakan itu semuanya serba mentah gitu ya. Ini ada cabai keriting, ada cabai gila. Nah, ini ada bawang merah. Terus, nah yang kita pakai bukan tomat. Nah, ini namanya rampai. Biasanya kami kalau dari Lampung itu kita nyambel, kita nyeruit itu biasanya kita menggunakan namanya rampai. Jadi rampai itu tomat-tomat yang kecil-kecil seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini akan kita potong-potong semua. Kemudian tambahannya itu ada terasi. Ini terasi yang sudah saya bakar. Ada garam, terus nanti ada gula. Nah, biasanya nanti kita makannya ya bareng-barengnya seperti ini nih. Nih, ini ada kenikir, ada kangkung yang sudah direbus, ada ketimun, ini ada labu yang kecil, ini ada terong yang dibakar. Nah, terus nanti bisa juga nanti ada ikan. Nah, kalau ada telur. Nah, karena di sini semuanya serba terbatas, yang ada di rumah aja, karena kita kangen banget sama Lampung. Nah, yang ada aja kita. Yang penting ini menurut kita adalah seruit gitu ya. Karena kan kita orang Jakarta ya, tapi kita sukunya suku Lampung. Untuk prosesnya ikutin terus video kita. Pertama-tama semua bahan-bahan tadi yang saya sudah sebutkan, dari cabai keriting, cabai gila, itu kita potong-potong kecil-kecil seperti ini. Nah, kalau di Lampung namanya seruit picit. Kalau Betawi itu namanya pecak. Nah, sebenarnya sih prosesnya hampir sama, cuman namanya aja ya kali ya yang beda. Oh iya, lupa. Semua bahan-bahan yang ada di sini sudah dicuci dulu dengan bersih. Baru nanti dipotong-potong. Lupa tadi ngomongnya. Nah, nanti semuanya sampai, kalau untuk motong-motong cabai ini sebenarnya selera ya. Cuma biasanya mama suka ajarin itu ngirisnya harus yang tipis-tipis gitu ya. Karena aku nggak bisa ngiris tipis-tipis banget, jadi sebisanya aja kurang lebih seperti ini. Biasanya kalau kita mau nyeruit di Lampung, kalau kita datang ke Lampung nih, nah untuk seruit itu pernak-perniknya banyak. Ada tempoyak, ada jeruk ya, biasanya untuk tambah-tambahannya gitu ya. Terus nanti untuk lalapannya sendiri itu ada pete, ada jengkol muda, pokoknya begitu banyak lalap-lalapan yang untuk makan bareng seruit ini gitu loh. Nah, karena di rumah ini adanya cuman ini aja,
Ya kita pakai barang-bahan yang ada di kulkas aja. Yang penting seruit ala kadarnya. Kangen sama makan bareng sama mama, makan ala Lampung. Nah, bawang merahnya juga sama nih. Bawang merahnya dipotong halus gitu ya. Nah, untuk takaran bawang merah, cabai itu sebenarnya selera ya. Jadi nggak ada takaran-takaran yang harus berapa itu berapa banyak, nggak ada. Ya kalau misalnya memang pencinta pedas ya berarti cabai gilanya banyakin. Karena ini kita nggak mau yang terlampau pedas-pedas banget, makanya ditambahin dengan cabai keriting. Nah, untuk takaran bawang merah juga sama. Kalau mau yang agak banyakan ya boleh gitu loh. Jadi nggak ada aturan-aturan sama sekali. Kalau setahu aku sih seperti itu ya, karena mamaku biasanya nggak ada takar-takaran gitu loh. Ini sudah, kita masukkan dulu, kita tuang ke sini. Nah, kadang-kadang kalau mama cabai ini kadang-kadang bisa dicucinya kembali untuk misahin antara biji cabai dengan cabenya gitu ya. Tapi kalau ini enggak, saya biar pedes ya, jadi langsung saya masukin ke dalam dalam mangkok. Nah, untuk rampainya bisa dibelah dua seperti ini aja, karena ini sudah matang banget ya, bukan yang setengah matang. Jadi dipotong dua biar nanti ini kan nanti akan diulek di mangkok itu, biar gampang kita potong-potong dulu. Ini aja kita masukin. Kalau dilihat-lihat ini juga sama loh seperti sambal matahnya Bali ya, cuman memang ya beda-beda ya. Ini makan dari suku masing-masing gitu ya. Nah, ini udah, bawang sudah diiris, cabai sudah diiris, rampainya sudah. Nah, kita masukin tahap selanjutnya. Ini ada terasi sudah dibakar, jadi kita nggak goreng ya. Karena kalau aku lihat punya mamaku, kita terasi nggak pernah digoreng tapi dibakar. Nah, ini terasi, ini ada garam. Nah, untuk takaran garam, gula, terasinya mau seberapa banyak itu juga tergantung selera, suka-suka aja gitu ya. Kalau memang agak mau manis ya silahkan gitu ya. Ada. Nah, udah jadi begini. Kita ulek. Uleknya seperti ini nih. Ini loh seninya. Jadi suka banget lihat mamaku itu bikin sambal. Ini kan namanya sambal ya, sambal Lampung, seruit Lampung. Jadi dia diulek di sini. Nah, ini pun sama. Ada yang maunya halus banget, boleh. Ada mau yang setengah halus juga boleh. Ada yang mau kasar gitu ya, juga boleh. Jadi kalau ini tuh tergantung dari selera-selera aja. Tapi biasanya kalau di halus-halus banget, yang pasti ini pedas. Kenapa? Karena kan ini kan diulek semuanya.
Ini enak banget loh. Nah, tadi juga kalau memang seandainya mau ditambahin penyedap rasa ya boleh. Itu kan tergantung dari selera, tergantung dari kesukaan juga. Nah, kalau kita lagi jaga sehat ya, karena kan kondisinya sekarang kita mau sehat karena kan lagi ada masa corona gitu ya. Kalau bisa sebisa mungkin makan makanan yang nggak baik buat badan ya nggak usah dikonsumsi gitu loh. Tapi kalau mau boleh, lebih enak malahan. Ngulek di sini, ulek terus. Biasanya mama juga kalau sudah nyeruit begini ada temennya. Itu ada sayur namanya sayur ikan mas. Mamaku biasanya ada sayur ikan mas. Nanti airnya itu kuahnya dari seruit ini itu pakai kuah sayur ikan mas gitu ya. Nah nanti kalau mau buat sayur ikan mas gimana nanti kita bikin video selanjutnya. Yang ini yang ada dulu aja, yang ada di rumah kan lagi kangen banget mau nyeruit. Nah ini udah, ini kalau aku tuh sukanya yang seperti ini, artinya nggak terlampau halus-halus banget, takutnya pedes banget ya. Nah ini udah. Tahap selanjutnya biasanya saya tambahin air. Kita aduk. Kalau air juga selera. Jadi kalau mau banyak boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, biasanya di sini ada teman-temannya nih biar enak. Yang kita lakukan biasanya, ini biasanya ya, kita kasih nih. Kalau kita di Lampung itu biasanya begini, guys. Tuh. Kalau ditanya kenapa harus dalamnya isinya, nggak bisa jawab karena biasanya mamaku begitu. Nah, terus ini ada ikan mas tuh. Keren kan? Nah, dagingnya disuir-suir, dimasukin ke dalam sini. Gimana nggak enak? Coba. Ini dipilah-pilah ya. Jadi kalau sananya makan itu buat anak kecil yang belum bisa ngunyah dengan benar, nah ini tulangnya harus dipisahin, harus disiangin dengan benar gitu loh. Takutnya nanti ketulangan. Ini enak banget loh. Beneran deh. Apalagi kalau tambahin tempoyak. Tempoyak itu adalah duren yang diasemin ya kalau nggak salah ya. Nah, ini udah. Ini tulangnya kita buang dulu. Nah, tarap. Ini seruit ala-ala. Coba kita cobain dulu ah. Enak. Nah, kalau saya biasanya saya ada tambahan juga karena kan kalau di rumah itu nggak semuanya suka ikan. Biasanya saya campurkan kembali nih. Kalau di Lampung sih nggak ada ya, gitu loh. Maksudnya nggak ada yang tambahan telur-telur seperti ini. Tapi kalau di keluargaku biasanya kita tambahin telur. Ya, telurnya juga dicampur di sini biar enak. Nah, ini adalah sambal seruit. Nah, makannya tinggal ambil nasi panas, terus lalapan. Tuh, lalapan seperti ini dicocol, nikmat beneran deh. Sekian dulu video dari kita dan ikuti terus video-video selanjutnya. Dan ciao. Tunggu video kita selanjutnya guys.
tolong dibantu subscribe, like and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.